Fahmina, tujuan kita bersama Armina Reka Perdana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, ampuni kami atas segala dosa diri dalam perjalanan menuju haji. Berikanlah amal tertinggi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat miliarder semuanya di Jumat Berkah pada hari ini? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kembali kita bertemu di acara Ngered Kopi with Andin. Nah, seperti Jumat sebelum-sebelumnya, hari Jumat ini adalah kita khusus membicarakan masalah umroh haji ya. Insya Allah teman-teman yang hadir dan menghadirkan pada pagi hari ini bisa berniat dan insya Allah bisa hadir di Baitullah. Nah, pagi hari ini di Pekanbaru cuaca dingin dan sangat enak kalau pagi hari ini kita ngered kopi bersama-sama. Teman-teman semuanya sudah ngered kopi belum ya? Nah, hari ini saya sudah ngered kopi ya. Kopi ini sangat luar biasa dan khasiatnya insya Allah bisa menghangatkan tubuh kita di pagi hari ini. Nah, sahabat-sahabat miliarder semuanya, silakan dibagikan acara kita hari ini, kemudian silakan di-like dan di-komen juga. Teman-teman mungkin bisa berdoa dan mendoakan orang lain di Jumat Berkah hari ini, dan insya Allah doa-doa yang teman-teman minta kembali, doa-doa yang baik kembali kepada kita semuanya. Nah, sahabat miliarder, tema kita pada pagi hari ini adalah doa-doa yang dikabulkan di Baitullah ya. Sebelum saya memanggil sahabat ngered kopi saya di pagi hari ini ya, mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa yang sudah melaksanakan umroh dan juga sudah berhaji. Dan apa saja sih doa-doa mereka yang sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka minta di Baitullah. Yuk sama-sama kita hadirkan. Yang pertama adalah Ibu Weni Apriani dari Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama Susi dan sahabat ngered kopi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Haja? Sehat? Alhamdulillah, sukses, sehat kayak berkah. Ini tadi minumnya Daily Strum. Masya Allah. Ya, sahabat miliarder semuanya, teman ngered kopi saya berikutnya adalah Ibu Remi Suryaska dari Kota Kuala Lumpur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Remi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Jumat Masya berkah. Allah. Alhamdulillah, hujan juga kah di Kampar? Hujan, dari malam hujan, alhamdulillah berkah hujan, rezeki di Jumat pagi hari ini ya Bu Susi semuanya. Ya, amin, amin ya Allah. Nah, kemudian ada lagi sahabat saya dari kota nan jauh di sana, kota Sragen ya. Beliau adalah Ibu Tuti. Assalamualaikum, Bu Tuti. Bu Susi. Sepertinya ada ya. Iya. Waalaikumsalam. Bu Tuti sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada Jumat hari ini ya, kita sama-sama Gerak Kopi ya, insya Allah nanti kita membahas doa-doa yang dikabulkan di Baitullah. Silakan standby dulu ya Bu Tuti. Nah, teman-teman semuanya, ada satu lagi sahabat saya dari kota Palembang, ini namanya sama dengan saya ya, Ibu Susilawati. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bunda Susi dari Pekanbaru dan teman Red Kopi semuanya. Alhamdulillah Bu Susi sehat ya. Alhamdulillah sehat kaya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semuanya, inilah teman-teman saya yang sudah cantik pada pagi hari ini untuk menemani saya di Ngeret Kopi with Andin. Sebelum kita mulai, saya mau sapa-sapa dulu sahabat kita yang sudah hadir di Facebook pada pagi hari ini ya. Nah, yang pertama ada Ibu Sri Nida, beliau dari Muara Lakitan. Kemudian Ibu Dewi Tribulan dari Inhu, ada Ibu Ari Suryani ya. Kemudian ada Ibu Ayu Wulandari dari Kota Palembang dan ada Bapak Kinarto dari Blora ya, dari Blora ya. Kemudian saya cek lagi ya. Ya, itu yang terlihat di layar saya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih sudah menghadirkan di acara kita pada pagi hari. Nah, teman-teman semuanya, bicara tentang doa-doa yang dikabulkan di Baitullah ya, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwa doa yang dipanjatkan kepadanya, insya Allah akan dikabulkan ya, seperti yang berbunyi dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku, insya Allah akan kuperkenankan bagimu. Ini adalah Al-Quran surat Al-Ghafir ayat 60. Nah, terlebih jika doa-doa itu kita sampaikan di tempat dan waktu yang mustajab. Salah satunya adalah di Baitullah ya. Nah, di Baitullah itu teman-teman banyak sekali tempat-tempat mustajab untuk kita berdoa. Salah satunya ada di Padang Arafah, kemudian di Jabal Rahmah, kemudian kalau di Ka'bah itu di Multazam, di Hijr Ismail, sewaktu kita melaksanakan tawaf, dan juga dari Sofa ke Marwah. Dan kalau di Madinah itu ada di Raudah di Taman Surga. Nah, sahabat semuanya, teman-teman saya yang hadir pada pagi hari ini tentunya mereka punya pengalaman karena mereka sudah berumroh dan juga sudah berhaji gitu ya. Mereka pastinya punya list doa kalau sampai di Baitullah. Apa saja sih doa-doa yang mereka minta di Baitullah dan apa saja doa yang sudah mereka minta di Baitullah yang sudah dikabulkan oleh Allah. Karena doa yang diminta di sana insya Allah Allah pastikan dijanjikan untuk diijabah. Yuk sama-sama kita tanya teman-teman saya pada pagi hari ini ya. Yang pertama saya mau nanya dulu sama Bu Hajah Weni ya. Bu Weni ini sudah bolak-balik ke Baitullah dan sudah umroh, alhamdulillah sudah berhaji juga tahun 2019 kemarin, dan kebetulan bersama saya Bu Weni, banyak nggak sih list doa yang Bu Weni minta ketika berada di Baitullah, dan doa apa saja yang sudah dikabulkan oleh Allah? Silakan cerita Bu Weni. Ya baik Mama Susi, Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba berbagi pengalaman saja gitu ya. Alhamdulillah 2013 berangkat pertama kali sama suami, berdua saja gitu ya. Anak masih kecil-kecil gitu, saya ingat waktu itu masih anak kedua. Nah itu di sana berdoa, dan waktu itu juga ketemu sama sahabat di sana ya, sahabat yang lain ya, orang Arab asli gitu ya, jadi pakai
bahasa Inggris little can I speak kan. Jadi dia bilang kalau kamu sudah pernah umroh, haji jadi wajib sama kamu, menurut beliau begitu ya. Nah alhamdulillah ya insya Allah, jadi saya paling senang gitu ya Mama Susi berdoa itu, apalagi di depan multazam. Saat kemarin kita juga masih bisa ya berdoa di dekat multazam, kita nempel, bahkan kita peluk multazamnya gitu, itu luar biasa. Kemudian tiap tahun saya minta umroh bisa bolak-balik gitu ke Baitullah. Sambil waktu itu juga ada keberapa umroh itu saya juga pengen haji sebelum umur 40 tahun, saya bilang waktu itu, atau di umur 40, dan alhamdulillahnya juga kemarin tercapai ya alhamdulillahnya bersama Mama Susi di 2019. Dan yang paling luar biasanya waktu 2017 itu saya umroh pengen banget sama anak-anak gitu loh. Jadi 2018 alhamdulillah saya pergi sekeluarga besar. Kemudian waktu 2017 itu juga saya berdoa, ya Allah, orang-orang kok bisa bolak-balik bahkan setahun itu beberapa kali gitu loh. Apalagi saya itu sampai iri gitu ya. Iri sama orang Arab yang tinggalnya di sana dekat gitu kan. Mereka itu bisa umrohnya itu bahkan setiap bulan gitu kan. Kalau mereka orang Arab katanya kalau umrohnya cuma 2 kali setahun itu mereka malu. Nah, jadi saya bilang ya Allah pengen juga umrohnya 3 kali setahun. Alhamdulillahnya dapat juga. Dan yang paling penting saya selalu bilang sama teman-teman kalau kita di sana, kalau kita nitip doa itu pasti insya Allah dikabulkan. Apalagi kalau kitanya langsung yang berdoa di sana. Begitu Mama Susi. Iya, terima kasih pengalamannya Bu Hajah Weni ya, luar biasa doa-doa Mama kita Susi yang izin suara saya besar. Ya, oke, suaranya. Ya. Terima kasih Bu Weni. Nah, teman-teman semuanya luar biasa ya doa-doa Mimi Weni di Baitullah, dan alhamdulillah satu persatu doa-doa yang beliau minta di Baitullah sudah dikabulkan oleh Allah. Nah, bagaimana pengalaman sahabat saya yang lain? Saya hadirkan Ibu Remi Suryaska. Ya, Bu Remi. Nah, Bu Remi ini juga sudah bolak-balik umroh gitu ya. Dan saya tahu gimana perjuangan beliau untuk bisa hadir di Baitullah, dan pastinya beliau juga pengalaman spiritualnya luar biasa waktu melaksanakan umroh. Bu Remi, silakan bercerita. Ini ya, suaranya. Bu Susi, ya. Terima kasih Bu Susi. Subhanallah, sangat menggugah hati ya Bu Susi ya. Benar kata Bu Susi, saya punya spiritual yang sangat luar biasa. Dulunya sebelum saya umroh, saya kan masih bekerja Bu Susi, dengan gaji yang saya dapatkan nggak mungkin banget saya bisa ke Baitullah, apalagi menggandeng tangan ibunda tercinta. Nah, waktu itu saya mendaftarnya hanya dengan uang 200.000 Bu Susi. Terus dengan belum sampai di Baitullah memunajat kepada Allah, saya ingin mengumrohkan kedua orang tua tercinta dengan rezeki yang Allah berikan, dengan cara yang Allah berikan, dengan sungguh-sungguh saya melakukan yang namanya waktu itu kita berbisnis di jaringan, akhirnya di jaringan dengan Armina Rika Perdana. Subhanallah, dalam 1 minggu setelah saya mendp 200.000, saya mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa, bisa mendp umroh kedua ayah dan orang tua saya. Subhanallahnya Bu Susi, di saat itu saya tidak berhenti bermunajat, berusaha untuk menghadirkan hati ini, ingin sampai di Baitullah menggandeng tangan kedua orang tua. Allah kabulkan doa, dalam 6 bulan saya bisa menggandeng kedua tangan orang tua saya. Memang tidak bisa membawa ayahanda tercinta karena Allah berkata lain. 2 minggu sebelum kami berangkat, Allah memanggil ayahanda ke rahmatullah. Saya menggandeng tangan ibunda tercinta, hanya dengan 6 bulan saya melakukan bisnis yang saya lakukan waktu itu. Saya hijrah setelah pulang dari Baitullah, setelah umroh dengan ibunda tercinta, saya hijrah menjadi PCR Baitullah. Alhamdulillah, di situ Bu Susi, di sana di Baitullah saya berdoa kepada Allah, meminta, bermunajat, ya Allah ya Rabb,
takdirkan hamba menggandeng tangan sanak saudara, sahabat, kerabat untuk bisa hadir di Baitullah-Mu. Saya ingin setiap tahun kembali ke Baitullah-Mu membawa semua manusia, sahabat yang saya inginkan. Saya doakan semua di Multazam, di Ijil Ismail. Ternyata Allah menjabah semua doa-doa kami ini, ya Allah. Ternyata alhamdulillah setiap tahunnya saya sudah kembali ke Baitullah membawa rombongan jamaah umroh setiap tahunnya. Alhamdulillah ada yang udah 2 kali, saya umroh berkali-kali dalam setahun, Bu Susi. Begitu, Bu Susi. Masya Allah, luar biasa ya. Dimulai dengan 200.000. Maka sahabat-sahabat miliarder semuanya, Baitullah itu adalah miracle. Baitullah itu adalah keajaiban. Dan keajaiban itu ada kalau kita yakin dan percaya. Kalau kita yakin dan percaya, maka insya Allah miracle itu akan hadir untuk kita semuanya ya. Terima kasih Bu Remi. Nah, sahabat saya yang selanjutnya adalah Ibu Tuti dari Kota Sragen ya. Kita hadirkan beliau pada pagi hari ini. Bagaimana pula pengalaman beliau di dalam melaksanakan umroh dan doa-doa yang sudah diijabah yang beliau minta di Baitullah. Silakan Bu Tuti. Baiklah, terima kasih Bu Susi. Kalau pengalaman saya juga luar biasa sekali. Semua itu memang karena dipaksa dan terbiasa, hakul paksa, tapi alhamdulillah karena paksaan itu saya berterima kasih sekali. Subhanallah, saya kayak mimpi waktu itu nggak punya uang, maksud saya nggak terpikirkan untuk umroh. Batin saya nanti kalau sudah tua aja ke Baitullah. Ternyata umroh itu atau haji itu ibadah fisik. Memang kita harus menyiapkan fisik kita. Jadi di sana kita selalu bolak-balik hotel masjid. Jadi memang fisik kita dikuatkan. Satu, dan yang kedua karena doa-doa saya waktu itu berangkat sama ibu saya ditanya sama Umi Nurin, apa hadiah yang terindah untuk emak selama ini, Mbak? Saya dengan polos waktu itu memang apa adanya, saya hanya membelikan baju kalau saya punya uang, saya belikan kalung atau gelang kalau saya punya uang. Mbak Tuti, pernahkah terpikir untuk membelikan tiket umroh? Subhanallah, saya bagaikan ditampar. Satu lagi, ada teman saya mengatakan, belum dikatakan kaya kalau kamu belum sampai ke Baitullah haji ataupun umroh. Saya, ya Allah, makjeleb rasanya ya. Ya Allah, kalau sudah ke sana berarti kaya dong. Kaya dalam arti apa? Kaya hati, kaya iman. Kamu berani menjihadkan harta kamu menjadi tamunya Allah ke Baitullah. Untuk apa kamu bisa ke sana ke sini tapi kamu belum pernah menjadi tamunya Allah? Tapi kalau kamu sudah ke sana, berarti kamu itu memang benar-benar kaya yang mengikhlaskan, menjihadkan hartamu. Aslinya kan untuk dirimu sendiri, untuk akomodasimu sendiri. Jadi tidak akan miskin kalau kita sampai ke Baitullah. Inilah foto suami saya. Waktu itu saya sedih karena bisa hanya berdua, belum bersama suami. Tapi saya mohon sama Allah di Baitullah agar suami saya pun bisa ke Baitullah. Tapi saya juga belum merasa puas, Bu Susi, karena saya belum bisa membawa seluruh keluarga ke sana. Dan saya berharap, berdoa di sana. Inilah ibu saya, saking bahagianya beliau tuh menangis. Itu wajah dia menangis. Setelah sholat subuh itu di lobi restoran kalau nggak salah. Beliau itu suka sekali, bahagia sekali bisa ke Baitullah bagaikan mimpi. Ibu saya itu waktu itu sakit asam urat ya, alhamdulillah di sana berdoa minta kesembuhan. Dulu beliau itu sholatnya sambil duduk, Bu Susi. Sekarang alhamdulillah normal, bisa berdiri, rukuk, sujud seperti kita yang sehat. Subhanallah, saya memang minta kesembuhan atas penyakit ibu saya minta rezeki. Jadi doa saya itu untuk dunia dan akhirat. Jadi bisa dua-duanya. Setelah itu saya merasakan, benar-benar merasakan doa saya. Pas itu saya belum punya uang, dijemput suami di bandara Solo. Tahun depan ayah yang berangkat umroh. Suami itu kaget. Kagetnya kenapa? Uang dari mana katanya? Uang dari Allah. Masya Allah. Saya jawab itu, padahal saya nggak pegang uang. Pokoknya saya asbun aja ya. Terus alhamdulillahnya benar-benar terbukti tahun berikutnya suami saya yang bisa umroh. Itulah doa-doa yang benar-benar terwujud dan janji Allah itu benar-benar. Setelah itu anak saya alhamdulillah dapat ranking juga di sekolahan, alhamdulillah ya menjadi soleh.
yang dulunya saya tuh ayo sholat, sekarang sudah tidak lagi, udah dengan sendirinya punya kesadaran lebih soleh lah menurut saya, alhamdulillah. Jadi memang rezeki itu tidak hanya uang, anak-anak yang soleh, rumah tangga yang ayem tentrem, keluarga yang adem gitu, teman-teman yang soleh, soleha, teman-teman yang baik Masya hati Allah. gitu. Ya Allah, pokoknya kalau diceritakan nggak ada habisnya, pokoknya sadu banget. Iya, Bu Tuti, Masya Allah, luar biasa pengalaman spiritualnya ya. Iya, Saya juga saya jadi merasakan sedih. hal yang sama gitu. Iya, memang kalau kita membicarakan Baitullah itu tanpa kita sadari air mata kita keluar sendiri, Bu Tuti. Nah, ya, Iya, terima kasih Bu Tuti atas pengalamannya yang luar biasa ya. Bu Tuti bilang Allahumma paksakan gitu ya. iya, Beliau betul. belum terlihat rezekinya, tapi beliau punya niat yang baik gitu ya. Kalau kita punya niat yang baik dan mungkin hanya sekedar ucapan gitu ya, tapi Masya Allahnya Allah ijabah. Dan Alhamdulillah Bu Tuti juga sudah hadir di Baitullah membawa Amin ya Allah. kedua orang tuanya. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih kembali. Sahabat miliarder, ya silakan. Bukan kedua orang tua, karena bapak saya 3 tahun yang lalu sudah dipanggil sama Allah, dan alhamdulillah saya bisa bawa ibu, tapi saya bisa membadalkan bapak saya. Masya Allah, ya bisa luar biasa. Biasa. Makasih Bu Tuti. Terima Ya kasih sahabat kembali. semuanya yang sedang menyaksikan acara kita pada pagi hari ini, silakan terus berikan komen terbaik sahabat semuanya di kolom komentar. Kita sama-sama berdoa dan saling mendoakan orang lainnya. Insya Allah doa tadi kembali kepada kita semuanya. Nah sahabat miliarder, teman saya yang selanjutnya adalah Ibu Susi dari Kota Palembang. Ya, beliau alhamdulillah sudah hadir juga pada pagi hari ini dan sudah umroh juga berkali-kali. Bu Susi, tolong diceritakan bagaimana pengalaman Bu Susi dan doa Bu Susi apa saja yang sudah dikabulkan oleh Allah sewaktu Bu Susi minta di Baitullah. Silakan Bu. Terima kasih Bu Haja. Alhamdulillah ya. Jadi tidak ada satu kebahagiaan yang hakiki, yaitu setelah datang Baitullah. Nah, disitulah baru dirasakan benar-benar hidup yang bahagia gitu, benar-benar hidup yang nyaman dan terasa gitu ya, seperti kita itu ada tempat mengadu gitu, Bunda Susi. Jadi alhamdulillah saya diawali dengan dikenalkan di umroh haji itu oleh sahabat saya ya, sekarang menjadi leader saya yang luar biasa, itu Ibu Ayu Wulandari. Sungguh Allah mengirimkan satu malaikat menurut saya ya Bunda, mengirimkan seorang teman yang bisa membawa saya hijrah sampai saat ini. Dulu lantaran dari beliau ya saya bisa datang ke Tanah Suci Bun. Jadi dulu jangankan untuk datang ke Tanah Suci gitu, ibaratnya itu untuk bercerita tentang Tanah Suci saja tidak pernah berbicara tentang itu. Nah, alhamdulillah semenjak kenal beliau, beliau paksakan awalnya. Saya berkata, nantilah Mbak, umur masih muda gitu ya. Nah, nantilah Mbak. Tapi alhamdulillah Bun, semenjak datang ke Tanah Suci, pikiran saya bertambah panjang gitu ya. Saya tidak bisa sendiri di Tanah Suci ini, ke Tanah Suci ini. Saya harus membawa keluarga saya. Dan akhirnya di tahun berikutnya saya bisa membawa suami beribadah ke Tanah Suci. Nah, walaupun belum bisa membawa kedua orang tua ya Bunda Susi, mohon doanya ya Bu Haja dan sahabat Red Kopi supaya saya bisa memberangkatkan ibu saya. Doakan juga ibu saya selalu sehat karena ibu saya kekeh ingin umrohnya di bulan Ramadan. Seharusnya beliau berangkat bulan Ramadan tahun kemarin ya. Tapi ada kendala ini COVID, dan insya Allah juga Ramadan tahun ini ibaratnya tidak ada kendala lagi dan bisa berangkat umroh. Dan Bunda Suci, saya juga minta doanya dari sahabat dan keluarga juga bisa mengumrohkan ayah saya, karena perjalanan hidup saya ya selama ini dengan ayah itu kurang baik ya. Saya buka di sini karena saya minta doanya, karena kemarin saya mau mengajak beliau berangkat untuk keberangkatan 25 Februari ini. Insya Allah saya bisa berangkat umroh ya. Saya mengajak beliau, tetapi beliau belum mendapat hidayah. Nah, di situ Bunda saya kembali sedih, ya Allah. Jadi saya sebagai anak gitu ya,
saya tidak bisa mengungkapkan Bunda kalau mau mengeluarkan air mata. Saya sebagai anak terima ingin menggandeng tangan kedua orang tua di tanah suci, dan doa-doa yang selama ini saya minta di tanah suci sudah Allah hijabah ya. Salah satunya saya bisa memberangkatkan suami, itu luar biasa Bunda. Ibaratnya sama seperti perjuangan saya saat ini untuk meluluhkan hati ayah saya agar bisa ke tanah suci. Dulu begitu juga dengan suami saya, karena terus terang Bunda, saya di lingkungan yang berbeda gitu ya, di keluarga yang berbeda gitu. Jadi sangat perlu perjuangan untuk membawa keluarga saya gitu ya, membawa ke tanah suci seperti itu Bunda. Ya, Iya, terima mohon kasih doanya. Bu Susi. Kita sama-sama kita aminkan doa-doa Bu Susi tadi ya. Beliau ingin sekali mengajak ayahandanya ke Baitullah. Insya Allah di hari yang baik, di Jumat berkah ini, niat Bu Susi yang baik juga ingin menghadirkan ayahandanya di Baitullah. Allah berikan hidayah kepada ayahandanya untuk segera bisa hadir di Baitullah, dan Allah lunakkan hatinya untuk mau diajak ke Baitullah ya. Luar biasa, Masya Allah, saya sampai terkagum-kagum melihat sahabat-sahabat miliarder saya pada pagi hari ini ya. Teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan Ngeret Kopi kita pada pagi hari ini, Baitullah itu ya bukan hanya untuk mereka yang punya uang banyak ya. Contohnya kita semua ya, kita hanyalah orang yang biasa-biasa saja, yang mungkin rezekinya belum berlimpah gitu ya. Tapi begitu kita punya niat yang baik, ingin hadir di Baitullah ya, karena ini adalah impian kita dan impian semua umat muslim, namun Allah mudahkan dengan caranya. Allah kirimkan rezeki yang luar biasa kepada kita semuanya. Nah, saya juga sedikit berbagi ya pengalaman untuk doa saya yang sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yang di Baitullah. Saya pertama kali umroh itu pada Maret 2015 yang lalu. Dan waktu itu saya pengen mengajak anak-anak, kemudian suami, orang tua, dan kakak saya, keluarga saya yang lain pada waktu itu. Di Maret 2015, saya berdoa di depan multazam. Saya minta sama Allah, ya Allah, saya mohon kepadamu 1 tahun ke depan, hadirkan saya kembali di Baitullah dengan membawa anak-anak saya, suami saya, kemudian orang tua saya, dan keluarga saya yang lain. Apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? 15 Maret 2015, saya berangkat ke Baitullah. 1 tahun berikutnya, 19 Maret 2016, saya bisa hadir kembali di Baitullah dengan membawa 2 anak saya, suami, kemudian orang tua saya, dan kakak saya pada saat itu. Dan benar-benar merekel. Kalau dibayangkan, dari mana sih saya mendapatkan uangnya? Lebih kurang 180 juta yang harus saya bayar untuk memberangkatkan semua keluarga saya. Namun Allah punya cara. Ya, alhamdulillah luar biasa pengalaman-pengalaman kita yang sudah hadir di Baitullah Bapak Ibu semuanya. Ya, nah itu sekedar pengalaman yang saya dapatkan juga di Baitullah. Saya yakin teman-teman semuanya yang hadir pada hari ini juga punya pengalaman yang sama. Insya Allah teman-teman boleh di komen ya. Boleh komen di kolom komentar apa saja sih pengalaman Bapak Ibu yang sudah hadir di Baitullah, dan doa apa saja yang sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan Bapak Ibu komen ya. Nah, kemudian teman-teman semuanya di komunitas miliarder berkah saat ini ya, kita punya cara. Bagaimana caranya kita bisa hadir di Baitullah dengan mudah dalam waktu 6 bulan. Nah, pagi hari ini silakan Ibu ya, teman-teman semuanya pahami lagi ya. Ini ada caranya di komunitas Armina Daily, kita 6 bulan bisa umroh. Saya panggilkan sahabat saya lagi, Ibu Hajah Mimi Apriyeni, untuk menjelaskan bagaimana kita bisa hadir di Baitullah dengan waktu 6 bulan dan dari rezeki yang luar biasa di komunitas Armina Daily. Silakan Bu Hajah. Ya, terima kasih Mama Susi. Ya, luar biasa ya. Kalau udah cerita Baitullah itu rasanya udah banjir air mata setiap hari Jumat. Nah, insya Allah, apalagi tadi Mama Susi bilang ya, teman-teman semuanya, bahwa ini adalah hari baik, hari Jumat, insya Allah doa-doa dijabah, apalagi lagi hujan gitu ya. Nah, jadi di sini mudah banget. Kalau dulu kita itu cicil uang, bahkan saya sendiri itu dari 50.000 gitu ya, mulai niat untuk haji. Nah, tapi kalau sekarang sudah ada semuanya. Armina Group, Armina Daily adalah suatu perusahaan yang langsung berinduk kepada Armina Reka Perdana ya. Jadi di sini kita hanya
diberikan ya simulasi bahwa kita hanya memindahkan belanja kita ya sebulan itu 500-an saja ya, sebulan 500-an saja, diri kita menemukan 3 saja yang mau juga seperti kita, yang mau niat kuat ke Baitullah, yang mau semuanya bebas bebas finansial ya, berubah kehidupannya, terus hingga kita mencapai ialamul kiamah ya. Nah, jadi 500.000 itu saja tadi 500-an. Nah, kita duplikasikan, tularkan, contek saja ya. Jadi dari 1 menjadi 3. Dari 3 tadi kita bantu lagi semuanya jemaah-jemaah atau mitra-mitra kita itu untuk menemukan 3 lagi. Jadi jadi 1, 3, 9, 27, 81 semuanya kompak ya, semuanya istiqomah, semuanya menduplikasikan, sistemnya berjalan. Nah, apa yang terjadi pada bulan ke-6? Di bulan ke-6 itu kita mendapatkan rezeki yang luar biasa. Itu plan B-nya saja 26 juta. Nah, 26 juta itu kan sudah bisa berangkat ke Baitullah ya. Total dari awal itu berjumlahnya 40 juta. Nah, itu sudah bisa umroh gratis. Siapa yang umroh gratis bersama Armina Daily? Katakan saya. Ya, luar biasa. Nah, jadi di sini bisa umroh dan mengumrohkan Mama Susi. Karena apa? Karena pada bulan selanjutnya itu, maaf ya, ibarat kata kalau tidak ada penambahan mitra pun, nah itu kita tetap mendapatkan 26 juta dan berlanjut seterusnya. Apalagi kalau sistemnya berjalan, bertumbuh, semuanya berkembang. Nah, alhamdulillah, insya Allah itu bisa berangkat sekeluarga besar, bahkan bisa haji plus dan haji firoda. Karena memang Armina Group itu memang luar biasa memikirkan bagaimana caranya supaya kita semuanya umat muslim ya ke Baitullah dengan cara yang mudah, murah, dan miliarder. Begitu Mama Susi. Iya, Masya Allah, luar biasa rezeki yang diberikan oleh Armina Daily kepada kita yang memang benar-benar punya niat baik untuk ke Baitullah ya Mimi. Dan alhamdulillah ya tadi Mimi bilang ya, kalau kita hanya memindahkan apa yang harus kita konsumsi gitu ya, misalnya nge-red coffee gitu, yang biasanya mungkin kita konsumsinya kopi hitam, sekarang beralih ke red coffee. Yang mungkin biasanya kita susunya yang ada di luar sana, sekarang kita alihkan ke susu Daily Room. Dan 515.000 saja, kemudian kita ajak teman-teman yang lain juga konsumsi, maka insya Allah dalam waktu 6 bulan bisa menghasilkan 26 juta ya Mimi. Nah, jadi kita dapat sehatnya, kita juga dapat umroh gratisnya. Karena apa? Memang ibadah umroh adalah ibadah fisik, Mama Suci. Jadi kita harus sehat, harus kuat. Apalagi sekarang umroh normal ya, jadi nggak mudah. Tapi insya Allah pertama kali dibuka kemarin ya, di 1 November, luar biasanya leader besar kita, Bunda Haja Andi Novrianti itu ya, ditelepon malam, kemudian beliaunya langsung berangkat ke Jakarta, langsung PCR, langsung berangkat terbang ke Saudi. Itu kan luar biasa ya. Sama Bu Ayu Wulandari ya. Iya, Masya Allah. Karena mereka sudah mengerjakan mengerjakan Armina Daily dan alhamdulillah rezekinya ada, kemudian waktunya juga ada. Mereka sudah punya kebebasan finansial yang luar biasa ya, Mimi. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini luar biasa pengalaman spiritual teman-teman semuanya yang sudah hadir dan menghadirkan di Baitullah. Nah, yang paling penting adalah teman-teman yang sedang menyaksikan ya, yang belum bergabung di Armina Daily, silakan yuk kita bergabung di komunitas Miliarder Berkah. Caranya sangat mudah, cukup dengan mendaftar 165.000, kemudian nanti teman-teman semuanya akan dibimbing, akan diarahkan bagaimana sih caranya meraih rezeki tadi. Nah, insya Allah kalau sudah bergabung dengan kita, satu persatu impian sahabat-sahabat miliarder semuanya bisa dengan mudah diraih di sini. Nah, karena kita semua juga sudah membuktikan ya. Nah, sahabat-sahabat miliarder, sahabat-sahabat saya yang sudah menemani saya pada pagi hari ini juga ya. Nah, Baitullah itu adalah magnetnya luar biasa teman-teman semuanya ya. Kapan sih kita berdoa di Baitullah itu? Kalau di Baitullah itu kapan saja kita bisa berdoa gitu ya. Tadi waktunya sudah saya sebutkan ya, berbagai tempat yang ada di Kota Mekah, kemudian di Kota Madinah juga gitu ya. Dan sepanjang hari, sepanjang waktu itu insya Allah kita bisa berdoa kapan saja di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Nah, kalau sudah membicarakan Baitullah, luar biasa magnetnya. Dan kembali saya mungkin
waktu kita sudah berapa menit ya? Ntar saya cek dulu. Sudah hampir 38 menit ya. Insya Allah teman-teman semuanya, saya kembali menghadirkan teman-teman saya Garret Kopi di pagi hari ini mungkin untuk menyemangati teman-teman yang sudah hadir di hari ini, apa saja sih yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa hadir di Baitullah. Silakan, mungkin ini closing statement ya. Silakan Ibu Remi Suryaska untuk memberikan closing statementnya yang pertama. Ya, Bu Susi, terima kasih sahabat Facebook semua. Apapun yang kita inginkan, kita harus lakukan dengan niat yang kuat, bersungguh-sungguh, dan Allah akan menjabah semua yang kita inginkan. Kita yakin Allah akan mewujudkan apapun yang kita inginkan. Ingin ke Baitullah, jangan takut biayanya kurang, karena semuanya itu Allah akan cukupkan, dan Allah akan memampukan kita bagi niat kita yang sudah kuat dan rindu ingin ke Baitullah. Jadi, bukan uang yang membuat kita sampai ke Baitullah, tapi keyakinan dan niat hati kita yang besar, kerinduan kita yang akan Allah jabah semua keinginan kita. Kita meminta kepada Allah, kita lakukan ikhtiar, kita lakukan semua sekuat tenaga kita, biar Allah yang memampukan kita untuk bisa hadir di Baitullah bersama orang-orang yang kita cintai. Terima kasih. Amin, amin ya Allah. Ya, silakan Ibu Tuti dari Sragen. Closing statement-nya. Baiklah, terima kasih. Kalau boleh saran untuk sahabat-sahabatku Facebooker dimanapun berada, ayolah segera mendaftar umroh atau bergabung di Armina Daily. Itu adalah solusi yang tepat, yang terbaik, yang sudah benar-benar terbukti kesuksesannya, legalitasnya, catat syariahnya, itu ya subhanallah luar biasa. Karena usia kita tidak tahu, ibarat kata tidur langsung nggak bangun banyak, keselak makan langsung juga banyak. Jadi panggilan Allah memang hanya 3 saja, panggilan azan, panggilan ke Baitullah haji ataupun umroh, dan sebelum panggilan ke rahmatullah, marilah semua sahabatku kita tetap bisa berkunjung ke Baitullahnya Allah. Jadi seperti itu, Bu Susi. Jadi ada solusi tepat, cepat, mudah, yaitu bergabung di Armina Daily. Iya, terima kasih Bu Tuti. Nah, silakan sekarang Ibu Susi dari Kota Palembang. Iya, terima kasih. Luar biasa ya hari ini Bu Haja semuanya. Jadi alhamdulillah ya, pengalaman saya itu ibaratnya sering diingatkan juga sama leader kalau kita mau wangi, katanya dekat-dekat sama orang yang penjual minyak wangi gitu ya. Jadi kalau mau cepat ke Baitullah ya dekat-dekat sama yang tukang umroh gitu ya. Kalau mau haji dekat-dekat orang-orang yang sering ngantar haji gitu ya. Ya minimal sahabat semua yang di sana daftar dulu lah. Kita daftarkan diri, insya Allah sisanya nanti Allah beri rezeki tanpa kita duga. Ya sekarang seandainya emak-emak di sana terkendala biaya, bisa merapat ke Armina Daily karena di sini banyak solusi untuk bisa ke Tanah Suci dengan mudah. Seperti itu Bunda. Iya, terima kasih Bu Susi. Nah yang terakhir Bunda Hajah Weni. Suaranya belum ada. Suaranya Mimi Weni suaranya? Ya, oke. Ya, terima kasih. Kami melengkapi bahwa di sini mudah banget, murah banget ke Baitullah itu ya. Karena apa? Karena Allah sesuai persangkaan hambanya ya. Kalau kita bilang mampu, kita bilang mudah, nanti jadi mudah gitu. Karena di Armina ini mudah banget ke sana, cuman cukup mendaftarkan 165.000 saja dan kita ambil, kita kejar momentumnya ya, bahwa di sini gampang banget ke Baitullahnya. Kemudian tinggal manut saja, ikuti saja yang sudah menjalankannya gitu ya. Dan langsung kita itu nanti segera 6 bulan berangkat ke Baitullah, bahkan bisa 6 minggu gitu Mama Suci. Jadi insya Allah kejarlah, karena seperti kata ibu-ibu yang lainnya bahwa ke Baitullah itu adalah ibadah fisik. Jadi sebisanya kita cepat ke sana, bahkan saat ini umur 60 tahun ke atas sudah nggak bisa lagi ya. Jadi segera saja niatkan, nanti Allah yang akan memampukan kita semua, dan jangan pergi sendiri, tapi perginya bersama keluarga besar. Begitu Mama Susi.
Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Hajah Weni ya, luar biasa sahabat-sahabat miliarder pada pagi hari ini pengalaman-pengalaman dari teman-teman saya yang sudah hadir di Baitullah ya. Nah, yang paling penting adalah doa-doa yang kita minta di Baitullah itu adalah doa-doa yang baik ya, karena jika kita minta doa-doa yang baik seperti tadi yang saya bilang, walaupun hanya sekedar ucapan gitu ya, tetapi mungkin waktunya waktu mustajab dan kemudian mungkin waktunya tepat gitu ya, dan di tempat mustajab pula. Maka kalau niat kita baik dan yang paling penting juga kualitas ibadah kita baik, maka insya Allah apa yang kita minta, apa yang kita ucapkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin sahabat-sahabat miliarder di pagi hari ini kerinduannya juga sudah luar biasa, ingin kembali hadir di Baitullah, sama seperti saya juga ingin kembali secepatnya ke Baitullah. Mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke Baitullah dengan membawa sebanyak-banyaknya umat muslim di Baitullah untuk melaksanakan umroh dan haji. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir menghadirkan di pagi hari ini, dan nanti siang kita kembali akan melaksanakan seminar The Miracle of Rezeki ya. Kalau saya tidak salah itu di jam 4 sore. Silakan Bapak Ibu kembali hadir menghadirkan, karena di sini kita akan bahas tuntas bagaimana caranya bisa mendapatkan rezeki dalam waktu 6 bulan. Nah, sahabat-sahabat semuanya, kami pamit pada pagi hari ini ya. Saya Susi Damayanti dan teman-teman saya yang lainnya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami, karena kesalahan dari kita dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami berdoa, ya Allah. Hari ini terbayang wajah ibu dan bapak kami yang begitu besar jasanya terhadap kami. Bahkan untuk menebus setetes air susu yang pernah ibunda berikan kepada kami, tidak akan pernah cukup harta berapapun, ya Allah. Kamilah saksi atas perjuangan mereka yang begitu luar biasa membesarkan kami, ya Rabb. Kami hanya bisa mendoakan, sayangi mereka, ya Rabb. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di saat kami masih kecil. Izinkan kami membalas semua kasih sayang dan pengorbanan mereka, ya Allah. Kami ingin menghadirkan mereka berdua di tanah suci-Mu, ya Allah. Kabulkan doa kami, ya Rabb. Armina Reka, antara Anda